banget guys. Oke, checkingnya bagus. Halo teman-teman, jadi kali ini kami mau survei perumahan subsidi yang berlokasi di Cilengsi. Cilengsi itu merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi dan juga Kota Depok, serta paling dekat dengan Cibubur. Nah, kalau kalian berminat mencari perumahan subsidi di daerah Cilengsi, kalian wajib menonton video ini karena di video ini kita sudah mensurvei beberapa perumahan subsidi yang ada di Cilengsi. Nah, untuk rumah subsidi yang pertama kita datangi adalah Pesona Kahuripan 7. Ini merupakan perumahan subsidi yang berlokasi di Rawailat, Desa Daya. Kalau dari kota Cilengsi ini dekat banget dan dekat juga dengan terminal. Dan ini merupakan perumahan subsidi yang paling dekat ke arah Cibubur guys. Jadi selain lokasinya yang strategis, ternyata perumahan ini sangat cepat lakunya guys. Terbukti ketika kita datang ke sini, rumah-rumah subsidinya sudah sold out. Jadi yang sisa ini adalah bagian rumah-rumah komersilnya. Nah, untuk posisi rumah komersil ini yang berhadapan dengan jalan besar, seperti yang kalian lihat ini, kiri kanan adalah rumah-rumah komersil. Ini dijual dari start harga 300 jutaan gitulah, sampai yang paling mahalnya bisa sampai di angka 700-an. Tapi itu yang komersil ya. Kalau untuk rumah subsidinya ini, kemarin saya tanya harganya dari 168 juta gitu. Untuk cicilannya itu start dari 1,1 sampai dengan 1,8 kalau nggak salah, tergantung tenor dari cicilannya. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya mending kan beli rumah subsidi daripada kita ngontrak-ngontrak rumah. Ya nggak sih guys? Nah, jadi ini salah satu rumah subsidi di daerah Cilengsi, deket banget. Masih pas di kota Cilengsinya. Nah, jadi di ini KPR subsidi nih. Tapi udah akak nih. Ini ada KPR subsidi. Iya. Mari kita lihat kondisi rumah subsidi tipe 3060. Untuk rumah subsidi tipe ini terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk dapurnya belum ada teman-teman, jadi wajib nanti dibangun. Untuk dapurnya di belakang ini masih ada tanah sisanya. Jadi teman-teman harus menyiapkan budget nanti untuk membangun dapurnya. Seperti itu penampilan rumah subsidi di Pesona Kahuripan 7 ya. Untuk lingkungan dari perumahan subsidi ini cukup tertata dengan baik. Dan jalannya juga cukup lebar karena bisa 2 mobil. Lebar dari jalannya itu 6 meter. Dan rumahnya juga udah double dinding teman-teman, dan atapnya cukup bagus ya. Beda dari perumahan subsidi lainnya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke perumahan subsidi lainnya. Kita akan mendatangi salah satu perumahan subsidi yang berlokasi di Cilengsi juga. Dan ini sebenarnya agak lebih jauh ya daripada perumahan Kahuripan yang tadi. Untuk lokasinya ini ada di daerah Kubang. Ini daerah Kubang ini berada di arah Jonggol, tapi belum sampai ke Jonggol sih. Karena dia ini lebih berbatasannya ke Bekasi juga. Nah, di daerah sini udah banyak banget perumahan subsidi yang akan dibuka. Nama perumahannya adalah perumahan Sunrise River. Nah, perumahan ini udah cukup banyak juga unit yang sudah terbangun dan masih dalam tahap pengembangan lagi. Nah, ini dia perumahannya. Untuk jalan row-nya udah 2 arah gitu ya teman-teman, dan langsung ada pos security sebagai keamanannya. Ini guys, yang pinggir berarti rumah apa komersil. Di perumahan subsidi Sunrise River ini saya lebih suka sedikit ya, karena ada area-area hijaunya. Jadi tidak semua dibangun rumah gitu seperti di Pesona Kahuripan 7 tadi, karena semua areal itu kayak kepake gitu, tidak ada ruang hijaunya. Nah, untuk jalannya juga ini lebih lebar ya, karena dia udah 2 row gitu untuk jalan utamanya. Kalau untuk tipe rumahnya ini saya rasa jauh lebih mirip banget subsidi ya, karena dari speknya, modelnya juga benar-benar subsidi banget, dan atapnya juga ya beda kan dengan Pesona Kahuripan 7 tadi.
Nah, sayangnya ya kita nggak bisa masuk ke dalam untuk melihat kondisi di dalamnya seperti apa karena terkunci guys. Dan kebetulan kita datang ke sini nggak ketemu dengan marketingnya ya. Nah, kalau tipe rumah yang lebih luas seperti ini yang di bagian sudut-sudut ini, bagian hooknya, ini merupakan rumah tipe komersil. Biasanya tipe rumah komersil itu jauh lebih besar, lebih bagus lah secara model dan tampilan, dan sudah terbangun teman-teman sampai ke belakang itu bisa kalian lihat ya, itu di belakang sudah terbangun dapurnya. Nah seperti itu untuk tipe komersil di perumahan Sunrise Rivernya. Dan untuk drainasenya saya rasa di sini tidak ada masalah ya, tidak ada kecurigaan untuk banjir walaupun dia agak ke bawah karena ini selokannya dalam banget dan di sebelah ujung sana itu udah sungai. Jadi pasti airnya langsung tiris gitulah ke sungainya. Jadi tidak mungkin banjir daerah sini. Nah, seperti ini penampilan dari perumahan subsidi di Sunrise River. Dan di sini udah dihuni sih oleh beberapa warga. Saya lihat. Dan aku sukanya sih di sini masih ada taman hijau gitu atau lapangan-lapangannya. Nah, selanjutnya kita mau lihat perumahan subsidi yang kata adik aku ini perumahan subsidinya tapi keren ya. Karena dalam perumahan subsidi ini ada klaster-klasternya gitu. Jadi beda dengan perumahan subsidi lainnya. Nama perumahan subsidi ini adalah Permata Nusa Indah Jaya Mulia. Jadi ini lokasinya udah benar-benar bukan di Cilengsi lagi, tapi pas berbatasan hanya menyeberangi jembatan gitu. Dan sudah bisa langsung kita memasuki area perumahan subsidi ini. Nah, kalau di perumahan subsidi yang Permata Nusa Indah ini, dia itu sistemnya klaster. Jadi setiap perumahan itu ada klasternya seperti ini. Nah, kita bisa memasuki salah satu klaster dari perumahan subsidi ini dan di sini dijaga oleh security. Kalau untuk model rumah di sini saya rasa jauh lebih modern ketimbang dua perumahan subsidi sebelumnya. Tapi itu tergantung selera teman-teman sih. Untuk jalannya itu udah pakai paving block gitu dan selokannya saya lihat terlalu dangkal ya. Saya nggak tahu deh gimana nanti apa ini bisa jadi diperdalam lagi untuk selokannya. Ini model rumah-rumahnya bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Beda dengan tipe subsidi yang sebelumnya. Tapi kalau untuk atap rumahnya itu aku lebih suka di Pesona Keharupan 7. Nah ini ada salah satu klaster yang udah dihuni oleh warga dan kalau udah dipasangin teras kayak gini rasanya jadi bagus aja ya kelihatannya. Oke, kita coba lihat lagi klaster yang lain di perumahan subsidi ini, klaster dan Borit ini. Di sini juga dijaga oleh security teman-teman. Jadi perumahan subsidi tipe ini agak-agak lebih modern ya ketimbang perumahan subsidi yang sebelum-sebelumnya ya. Aku lebih suka sih dari segi konsepnya. Dan di sini setiap rumah itu sepertinya dapat pohon mangga teman-teman. Nah ini juga perumahan subsidinya. Modelnya sama saja sih dengan yang di klaster yang lain. Untuk jalannya juga sama paving block gitu. Dan di belakang tetap sama teman-teman, masih harus dibangun untuk area dapurnya gitu. Di sini udah beberapa warga yang sudah datang mungkin untuk mensurvei rumahnya apakah mungkin persiapan untuk dihuni seperti itu. Nah, di sini juga udah ada warga yang udah ngehuni juga. Nah, di bagian depan di sini teman-teman tidak ada dapat kanopi ya dari pihak developernya. Jadi memang harus bikin sendiri dan harus menyiapkan budget untuk membuat kanopinya. Nah, seperti ini perumahan dari Permata Puri Indah di Jatimulya. Ini kalau kalian yang berminat, mungkin kalian yang lokasi kerjanya di arah Cikarang dan Bekasi, pasti daerah ini lebih strategis ketimbang kalian mencari perumahan subsidi di daerah Cilengsi. Kalau misalnya lokasi kerja kalian itu di daerah Bekasi dan Cikarang. Oke teman-teman, seperti itulah 3 perumahan subsidi yang sudah kita survei. Menurut kalian mana yang paling bagus dari ketiga perumahan tersebut? Oh ya teman-teman, di sini ada bonus video karena kami kemarin juga mensurvei perumahan komersil yang berlokasi di Citra Indah City, tepatnya di klaster Bukit Permai.
Klaster Bukit Permai ini lokasinya agak terdepan gitu, karena ini merupakan klaster lama tapi di extension lagi, karena mungkin klaster sebelumnya itu belum digarap secara maksimal. Nah, di sini ada 4 tipe rumah yang dijual teman-teman, dengan luas tanah bervariasi mulai dari 90 meter, 120 meter, 130-an meter, dan 150 meter. Lagi-lagi saya nggak masuk ke dalam rumahnya karena kebetulan kita datangnya tidak melalui marketingnya. Lagi-lagi emang ini tidak direncanakan teman-teman, kita hanya lewat saja dan melihat rumah-rumah di sini. Kalau saya perhatikan sih modelnya sangat bagus, dan karena luas tanahnya juga cukup luas, rasanya homey banget. Kalau misalnya dari segi harga, ini startnya dari harga 400-an kalau nggak salah yang paling kecil, dan yang paling besarnya itu mungkin masih di under 1M, jadi masih worth it lah untuk dibeli, karena memang ini lokasinya masih jauh ya dari kota karena masuk wilayah Jonggol gitu. Tapi untuk tinggal di daerah Citra Indah itu worth it aja teman-teman, karena di sini fasilitasnya udah lengkap juga, pendidikannya juga udah banyak, sekolah-sekolah bagus, tempat juga udah lumayan ramai, dan juga untuk mau ke Jakarta juga sudah tersedia shuttle busnya. Jadi kalau misalnya kalian kerjanya di Jakarta, mau beli rumah di sini ya bisa-bisa aja kalian pulang pergi naik bus gitu. Tapi untuk akses tolnya itu yang mungkin masih jadi kendala, karena cukup jauh ya kalau misalnya akses tolnya ada di daerah Cibubur, dan memang bentar lagi kan akan ada di daerah Cilengsi. Dan kalau nggak salah, saya pernah melihat ada rencana pembangunan tol. Kemungkinan nantinya akan ada tol di daerah sini, tapi memang saya nggak tahu itu persis lewat nggak dari perumahan Citra Indah ini, karena saya belum mendapat gambaran yang pastinya gitu teman-teman.